Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya di sini. Kalian di mana? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, video kali ini kita mereview satu kitab tajwid yang sangat hebat. Kitab yang tidak terlalu tebal, tapi ya sangat-sangat detail. Hebatlah kitab nih. Ini karangan Syekh Mukri Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi. Beliau dari Djibouti dan sekarang beliau mengajar di Mesir, dan kebetulan alhamdulillah saya dan teman-teman juga sudah terus langsung bertalaki bersama beliau. Oke, ikuti video ini terus, kita buka kitabnya insyaallah. Ayo. Oke kawan-kawan, jadi inilah kitabnya ya. Nama kitabnya Tajwidul Huruf ya, tajwid huruf-huruf. Nanti kita akan bahas kenapa dinamakan tajwid huruf, tapi untuk perkenalan aja, ini nama kitabnya Tajwidul Huruf, yang mengarangnya Fadilatul Syekh Al-Mukri Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi Al-Azhari ya. Beliau ini mudarris di Muassasah Halaqah li Ihya'i Turas ya, di mana markas ini berada di Kairo, Mesir. Kemudian kitab ini disusun oleh Al-Fadil Maulana Ustadz Ramadan Ali ya, Ramadan Ali bukan Ramadan, Ramadan Ali Al-Indonesi. Ini senior saya lah, beliau yang menulis kitab ini. Oke. Maksudnya Syekh Abdul Qadir berikan satu tulisan tangan, kemudian dicetak, dikemaskan oleh Ustadz Ramadan Ali, hafizallah, insyaallah. Mudah-mudahan ilmu daripada Syekh kami, kemudian korban daripada senior kami Ustadz Ramadan Ali Indonesia, memberikan manfaat untuk umat seluruh alam. Oke, langsung kitab ini yang pertama dia tentang Taqdimul Fadilatul Syekh ya, kata sambutan lah dari Syekh. Kemudian yang kedua tentang nas Qur'ani ya, gimana Quran itu datang ya, diturunkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya daftar isi di sini anwa'ut tartibul huruf indal ulama, macam-macam susunan huruf menurut ulama bahasa. Kemudian yang keempat azminatul huruf, zaman huruf ya. Zaman huruf ini maksudnya ya, huruf itu ada yang zamannya panjang, ada yang zamannya pendek, ada yang zamannya sedang-sedang. Misalnya huruf qalqalah zamannya pendek, kemudian huruf yang rokhawah zamannya panjang, gitu. Jadi ada pembahasan itu sendiri. Kemudian taksimul harokat yang keempat. Taksimul harokat ini maksudnya pembagian harokat ya kan, harokat ada berapa, fathah, dhamma, kasrah. Kemudian itmamul harokat, menyempurnakan harokat gimana caranya, itu ada dibahas dalam kitab ini. Kemudian yang keenam akhtau taqau inda nutqil harokat, kesalahan-kesalahan seseorang yang membaca Al-Quran ketika menyebutkan harokat juga ada dijelaskan dalam kitab ini. Yang ketujuhnya Al-Quran at-tawatur kaifa, ini tentang Quran mutawatir dan bagaimana Quran sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8 arkan qiraat sahihah, rukun-rukun qiraat yang betul ya, sahih. Kemudian yang ke-9 baru masuk kepada ilmu tajwid ya, mabadi ilmu tajwid, permulaan untuk orang yang pemula. Kemudian hukum iltizam bitajwid, hukum orang yang iltizam dengan tajwid, terus menerus dengan bertajwid, baca pakai tajwid, belajar tajwid, itu maksudnya. Kemudian yang jim ya, termasuk juga ilmu tajwid al-lahan, kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Yang dal ini kecepatan atau speed di dalam tilawah ya, ada hadar, tartil dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ahkamul basmalah, tanwin ya, ada hukum-hukum bismillah. Kemudian isti'azah ya, ini tentang apa nih, tentang ta'awuz ya, bismillah dan surah disambung atau diputus-putus gitu ya. Kemudian yang ke-12 i'adatul isti'azah, mengulang a'udzubillah, itu maksudnya di tengah ayat atau di awal ayat atau tengah lagi baca Quran, kemudian dipanggil, kemudian kita baca apa gitu kan. Nah, itu nanti dijelaskan ada dalam kitab ini. Kemudian yang ke-13 khususiat hafs. Ini tentang keutamaan
ataupun kekhususan Hafs, ya, riwayat Hafs an-Nafi an Asim, ya, yang qiraah ataupun riwayat yang dibaca di negara Malaysia, Indonesia, maka kita baca riwayat Hafs. Maka dalam buku tajwid ini dijelaskan khususiat Hafs itu macam mana, kan, itu dijelaskan nanti di sini dalam kitab ini. Kemudian yang keempat di sini ada sanad qiraat al Imam Asim bin Abi apa ini namanya, An-Najud, ya. Jadi Asim itu adalah imamnya, guru daripada Hafs. Di sini dijelaskan qiraahnya gimana. Kemudian sanad riwayat Hafs min Thariqis Satibiyah, riwayat Hafs dijelaskan juga dalam kitab ini menurut gimana, ya, dari riwayatnya. Kemudian apa tadi, toriknya juga dijelaskan dalam kitab ini. Barulah masuk, kalau dalam kitab tajwid yang biasa itu, ya, langsung masuk kepada makhraj ataupun hukum tajwid. Tapi dalam kitab ini enggak, ya. Makhrajnya ini baru dimasukkan di sini, yakni nomor 16. Nomor 16 barulah dia masuk kepada makharijul huruf. Ya, makhraj huruf dijelaskan. Kemudian tafsir makharijul hurufnya juga dijelaskan. Ada tafsirnya. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kan. Kemudian yang ke-17 baru masuk kepada sifat-sifat huruf. Juga tafsir-tafsirnya, tafsir pada sifat huruf yang berlawanan atau yang apa namanya, yang satu makhraj tapi beda sifat, ataupun satu sifat tapi beda makhraj dan lain sebagainya, gitulah. Kemudian yang ke-18 baru tafkhim wa tarqiq, tebal ataupun tipis juga dijadikan dalam satu judul, ya, tafkhim dan tarqiq. Mungkin kalau dalam kitab tajwid yang lain tafkhim dan tafkhim dan tarqiq ini, tebal dan tipis ini nggak dijadikan satu judul bab, tapi di sini dijadikan satu bab. Kemudian setelah tafkhim, di sini ada tentang maratib tafkhim lil huruf isti'la, ya, tingkatan-tingkatan ataupun susunan tafkhim pada huruf-huruf yang isti'la. Huruf isti'la kan mendatangkan tafkhim, ya. Maka dalam kitab ini dijelaskan huruf isti'la itu apa aja dan gimana, gitu kan. Kemudian yang keba, ya, masih lagi tentang tipis dan tebal ini, tebal dan tipis ini, yakni huruf Arabiyah min haitsu tafkhim wa tarqiq. Huruf-huruf Arab, ya, min haitsu tafkhim wa tarqiq. Sekiranya dia itu tebal ataupun tipis akan dijelaskan juga di sini. Jim ini masih membahas tentang tafkhim dan tarqiq, ya. Yang si atau yang jim, ya, ini hukum alif. Alif itu gimana? Kemudian hukum lam, hukum ro, ahkam ro, ya, ahkam ro ini banyak, ya. Kemudian arhaful multaqiyat, dua huruf yang berjumpa, arhalfan, ya kan, dua huruf yang berjumpa gimana, dalam kitab ini dijelaskan. Kemudian idgham min haitsu harokat, idgham ketika berharokat. Kemudian dua huruf yang sama, semisal dua huruf yang sejenis, dua huruf yang berdekatan makhrajnya, kemudian dua huruf yang berjauhan, seperti itu. Jadi huruf-huruf ini semua dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian yang ke-20 anwaul, apa ini, alamatus sakinah, lamat, maksudnya anwaul lamat, lam sakin yang baru di dalam Quranul Karim. Dijelaskan di sini. Lam sukun yang baru, ya. Al-waridah yang baru, al-waridah fil Quranul Karim. Lam sukun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu semua dijelaskan dalam kitab ini. Aduh, asyik tersenggol lah ya kamera nih. Kemudian masuk lagi kita ke, terus masih lam ta'rif, lam isim, lam fi'il, lam amar, lam huruf. Ini jadi kitab tajwidnya ada dibahas tentang apa namanya, nahu juga, ya, atau sorof juga. Kemudian kita masuk lagi ke bab mudud, ya. Ini bab-bab yang biasa dalam tajwid, bab mad. Tapi udah banyak, ada jauh baru masuk ke mad, kan. Berarti kitab ini tipis tapi padat, saudara-saudara, ya, padat. Barulah kita masuk kepada bab mad, anwaul mudud fil Qur'anil Karim. Kemudian kias azminatul mudud, ya kan, zaman-zaman mad panjangnya itu gimana, ta'rifat likulli anwa'il mudud, ta'rif pada setiap mad. Kemudian muqarinah bainal anwa'il mudud, muqarinah
baina anwa'il mudud al-far'iyah, maksudnya perbandingan antara jenis-jenis mad, dari jenis-jenis mad yang ada cawangan, yang ada cabangnya ya, di situ nanti ada muqaranahnya, ada perbandingannya. Kemudian aqsamul azminah ya. Jadi panjang di dalam Al-Qur'an atau membaca mad di dalam Al-Qur'an itu nggak sama semuanya. Jadi ada pembagian-pembagiannya, di sini juga dijelaskan. Qaidah aqwaul sababain, ada tentang sababain ya. Kalau dia waqaf gimana, kalau dia wasal gimana, juga dijelaskan dalam kitab ini. Nah, kemudian masuk yang ke 22, tadi 21 tentang mad. Masuk yang 22 hamzah wasol ya, di sini dijelaskan hamzah qata, tashil hamzah ya. Kalau a itu harokat fathah, a itu tashil gitu kan, dijelaskan di sini. Kemudian 23 ahkamun nun wal mim asakinataini. Di sini dijelaskan hukum-hukum nun dan mim yang sukun itu gimana ya, kayak apa ya, kayak izhar, kayak mim mati jumpa huruf-huruf seperti izhar syafawi atau idgham mutamatsilain lah, banyak lah itu yang asas-asas ya, yang dasar-dasar, tapi di sini dijelaskan banyak. Kemudian di sini lagi bentar, ada apa ini, ahkamul ula, ahkamun nun sakinah wa tanwin. Udah jelas ini kan, ini kita udah belajar dari dulu, sekolah-sekolah dulu kita udah belajar juga di sini ya. Ahkamun nun mati, hukum-hukum nun mati berjumpa dengan apa, izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kemudian yang mim sakinah juga kita udah belajar, ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi, hukum nun wa mim musyaddadatain. Jadi yang ke-26 ini masuk kepada hukum nun dan mim yang bertasdid. Oke. Itu mungkin dalam buku tajwid yang lain udah selesai sampai di situ, tapi di sini tidak. Ini masih banyak. Hadirin sekalian, tengok ayat yang ke-26, kita masuk kepada hukum nun, mim tadi. Kemudian yang hukum 20, yang bab ke-27, di sini ada tentang nabroh. Ya. Tentang nabroh ini maksudnya bunyi di dalam membaca Al-Qur'an itu nggak sama. Seperti qala alladzi ya, qala alladzi qafnya panjang 2 harokat. Kita nampakkan panjang kan, tapi ketika dia berada di akhir kalimat, maka kita nggak boleh membaca seperti dia pendek. Kasih contoh, man sabaqa alaihim, tetapi kalau di dalam yang dia ada huruf madnya di akhir, misalnya untuk menunjukkan 2 orang, wastabaqal baba udkhulul baba. Jadi kenapa kita baca agak dihentak seperti itu? Karena untuk menunjukkan bahwasanya fiilnya atau orang yang mengerti fa'ilnya itu bukan satu orang. Nah, itulah nabro. Untuk penjelasan selanjutnya kita boleh buka kitab ini. Oke, terus masuk kepada apa nih? 28 waqaf al akhir kalimat, di akhir kalimat. Kemudian bab waqaf dan itidak, berhenti dan memulai. Alamat wukuf fil Quran, alamat wukuf fil Quran nih yang ada, kita udah belajar juga, atam, kaf, kafi, hasan, qobi kan. Ini semuanya udah ada, tapi di sini juga dijelaskan. Kemudian yang ke-31 tentang apa nih? Itidak bitilawatil Qur'anil Karim. Jenis-jenis memulai ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang 32 waqaf lazim fil Quran. Waqaf lazim dijelaskan khusus di sini. Dan yang ke-33 ini kekhususan kitab ini. Dalam kitab lain mungkin nggak ada ya. Al-ikhtilasat. Apa itu al-ikhtilasat? Al-ikhtilasat ini gimana ya? Seperti membaca tapi sambil menunjukkan yang bacaan kita itu 1 kalimat atau 2 kalimat. Misalnya waqafa ya. Saya kasih contoh. Bentar, hadirin. Mana pulpen? Saya kasih contoh. Ikhtilasat, misalnya salah. Misalnya waqafa.
ya. Wakafa. Di sini ini cuma lahan khofi ya. Ada orang baca wakafa billahi hasiba, wakafa billahi hasiba, wakafa billahi hasiba. Dia datar aja suaranya. Ya, di sinilah kesalahannya. Dalam ikhtilasat ini dijelaskan gimana yang betul. Gimana yang betul maksudnya kita mau tunjukkan yang wakafa ini ada 2 kalimat. Waw 1 kalimat, kafa 1 kalimat. Jadi kita nggak boleh baca datar. Wakafa nggak boleh, wakafa nggak boleh. Jadi harus kita goyang dikit ya. Wakafa, 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 wakafa gitu. Itu untuk menunjukkan di sini ada 2 kalimat. Waw kalimat huruf, kafa kalimat fiil. Nah, ini ringkasan ya sedikit tentang ikhtilasat. Jadi ini tentang ikhtilasat itu seperti itu. Banyak lagi lah dalam Al-Quran ikhtilasat akan dijelaskan di sini. Ya ini ikhtilasat allati taghayyar ma'a al-ma'na, ikhtilasat yang mana dapat merubah makna, ikhtilasat yang tidak dapat merubah makna juga dijelaskan di sini. Kemudian al-farqu bainal ikhtilasat war raum. Ada ikhtilasat, ada raum. Ya nanti dijelaskan juga di sini. Al-khata' fi tilawatil Quran. Masuk yang ke-24 tentang bab apa nih? Bab al-khata' fi tilawatil Quran. Khata', kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran dijelaskan secara detail. Tapi kok kayak banyak kali kan babnya. Tapi kitabnya tipis aja kawan-kawan. Tengok nih. Tipis aja. Tapi kok kayak banyak kali penjelasannya kan. Masya Allah, hebat Syekh itu. Oke, masuk kepada apa nih? Mana tadi kita? Akhta'us sabab. Ikhtilasat. Ini akhta' bisababin nasyabihi nasyabihi pula salah baca, nggak jelas. Kesalahan-kesalahan dengan sebab samanya tasyabbuh ya atau kesamaan antara 2 ayat. Di sini juga dijelaskan gimana lataiful i'rabiyah wal lughawiyah baina kalimataini. Jadi arat gimana cabangan-cabangan atau cawangan-cawangannya. Di sini gimana? Kenapa? Karena dalam i'rab Arabiah kan banyak lah gitu ilmunya di situ. Maka dalam apa ini? Lataiful i'rabiyah wal lughawiyah bainal kalimataini. I'rabnya gimana antara 2 kalimat? Lughawiyahnya gimana antara 2 kalimat? Ya, i'rab dan bahasanya menurut bahasanya gimana antara 2 kalimat? Itu dijelaskan dalam kitab tajwid. Dahsyat kan? Kemudian yang ke berapa nih? Rabi' daripada kesalahan-kesalahan ini tadi ada yang keempat ma warada mufradan wa jam'an. Mana yang mufrad, mana yang jama'. Khamisah as'ilah lil munaqasyah. Masuk yang terakhir ya, di sini ada as'ilah lil munaqasyah tentang al-khata' tadi. Kemudian syawahid Qur'aniyah, uslub al-ikhtisas, nawasif fi'il mudhari. Ini udah masuk kepada lughah, nahwu ataupun sorob ya. Jadi kawan-kawan sekalian, itu baru daftar isi. Jadi dalam video kali ini awak cuma berkongsi sama kalian semua tentang kitab ini. Kitab tajwid yang hebat ya, ringkas tapi pendek. Banyak lagi kitab tajwid yang hebat, yang ya semua karangan ulama hebat-hebat. Tapi bolehlah kita sama-sama cari kitab ini. Kalau pengen kitab ini nanti kita boleh hubungi media sosial saya. Di situ ada gimana caranya, mungkin boleh difotokopi atau kami juga ada PDF-nya ya. PDF juga ada kami. Nanti boleh dikongsikan. Oke. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.